Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami. Jadi, baik Pak, bila kesempatan saya langsung berikan kepada pemateri. Waktu yang kesempatan saya berikan pemateri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan membacakan hasil kelompok kami. Adjektif atau kata sifat. A. Pengertian adjektif. Adjektif adalah kata yang digunakan untuk memberikan sifat pada kata benda atau nouns, atau kata ganti atau pronoun. Dan juga adjektif atau kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan atau membatasi arti suatu kata benda atau kata ganti atau pronoun. Misalnya, happy gembira, beautiful cantik, clever pintar, far jauh, one satu, third yang ketiga, much banyak, beautiful cantik, ugly jelek, big besar, small kecil, tall tinggi, short pendek, fast cepat, slow lambat, hot panas, dan cold dingin. Kata sifat emosi dan perasaan. Happy bahagia, sad sedih, angry marah, fright takut, excited bersemangat, tired lelah, bored bosan, nervous gugup, confident percaya diri, brave berani. Kata sifat kepribadian. Keen baik hati, friendly ramah, honest jujur, lazy malas, smart pintar, hardworking rajin, funny lucu, serius, pendiam sabar, berat kasar. Kata sifat keadaan atau kondisi. Clean bersih, dirty kotor, soft lembut, hard keras, strong kuat. B. Jenis adjektif. Pada umumnya kata sifat atau adjektif dibagi atas dua, yaitu 1. Deskriptif adjektif atau kata sifat deskriptif. Deskriptif adjektif adalah kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan kata benda atau noun, atau kata ganti atau pronoun yang meliputi ukuran, bentuk, takaran, berat, bau, rasa, warna, dan sebagainya. Misalnya big atau besar, near atau dekat, clever atau pandai, dan sebagainya. Deskriptif adjektif dapat berupa bermacam-macam bentuk, antara lain A. Prefer adjektif atau kata sifat nama diri. Misalnya American flag atau bendera Amerika, Indonesian people atau orang Indonesia. B. Participle adjektif atau kata sifat partisipatif. Misalnya uninteresting novel atau buku novel yang menarik, running boy atau laki-laki atau anak laki-laki yang berlari, boring student atau seorang murid yang besar, a spoiled child atau anak kecil yang manja, a spoiled child atau anak kecil yang manja. C. Keempat, adjektif atau kata sifat gabungan, yaitu kata sifat yang digabungkan dengan menghubungkan garis penghubung. Misalnya a good looking girl atau seorang gadis yang cantik, a broken down house atau sebuah rumah yang rusak, blue eye atau permata biru, far sighted atau perpandangan jauh, alive and dead, struggle atau sebuah perjuangan antara hidup dan mati, a high school girl atau seorang pelajar perempuan, a golden ring atau cincin dari emas, a wooden chair atau kursi yang terbuat dari kayu. Yang kedua, limited adjective atau kata sifat membatasi. Limited adjective adalah kata sifat yang digunakan untuk mempersempit atau membatasi kata benda atau noun, atau kata ganti atau pronoun tanpa memberikan informasi mengenai keadaan, jenisnya, dan sebagainya. Misalnya your book atau bukumu,
That car atau mobil itu for woman atau 4 wanita, this watch atau jam ini dan sebagainya. Adjektif juga dikelompokkan menjadi 9 bagian, yaitu A. Prefer adjektif atau kata sifat nama diri, yaitu kata sifat yang digunakan untuk menerangkan kata benda. Nama diri atau prefer noun harus diawali oleh huruf besar karena kata yang dipakai adalah prefer noun yang menunjukkan nama bangsa atau negara. Misalnya Indonesian country atau negara Indonesia, English language atau bahasa Inggris, Malaysian Empire atau kerajaan Malaysia. B. Adjective of quality atau kata sifat keadaan, yaitu kata sifat digunakan untuk menerangkan bentuk, potongan, atau keadaan kata benda atau nouns, baik berupa orang, binatang, atau kata ganti pronouns yang termasuk adjective of quality, yaitu big, small, rich, poor, clear, stupid, dan sebagainya. Contoh kalimat, Damian is a handsome man, yaitu Damian adalah seorang pria yang tampan. My father owns an expensive car, atau ayahku memiliki sebuah mobil mahal. C. Adjective of quantity atau kata sifat jumlah, yaitu kata sifat yang digunakan untuk menunjukkan jumlah satu barang atau benda yang tidak dapat dihitung. Kata yang termasuk adjective of quantity yaitu much, some, any, half, no, all, a lot of, dan sebagainya. Contoh kalimat, I only want a little piece around here. Atau saya hanya ingin sedikit ketenangan di sini. Yang kedua, get food supply is sufficient for a month, atau persediaan makanan ini cukup sebulan. D. Neutral adjective atau kata sifat bilangan, yaitu kata sifat yang digunakan untuk menyatakan bilangan atau panel suatu benda tertentu atau tak tertentu. Dalam bahasa Inggris, kata sifat bilangan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama definite numeral adjective atau kata sifat bilangan yang tentu, atau yaitu digunakan untuk menyatakan jumlah benda tertentu seperti cardinal number atau bilangan biasa. Misalnya 1, 2, 3, 8. Ordinal number atau bilangan bertingkat, the first, second, third, eighth. Dan multiplicative number atau bilangan jumlah perlipatan ganda. Misalnya 1 only, single, double. 2 to 4, triple. 3, 4, a dozen of. Contoh kalimat, Lala brought a dozen of balls last night, yang artinya Lala membawa selusin mangkuk semalam. Yang kedua, about a pair of shoes in the mall yesterday, atau artinya aku membeli sepasang sepatu di mall kemarin. Yang kedua, indefinite numeral adjective atau kata sifat bilangan yang tak tertentu, yaitu digunakan untuk menunjukkan jumlah benda yang tak begitu tepat namun dapat dihitung atau ditafsir, seperti are, several, some, any, few, many, now, dan sebagainya. Contoh kalimat, there are some foods on the table, artinya ada beberapa kue di atas meja. Yang kedua, I didn't know that they had several dogs, yang artinya saya tidak tahu kalau mereka memiliki beberapa kue. Definite numeral adjective dapat dijadikan indefinite numeral adjective dengan mendatangkan kata some atau about di depan kata benda. E. Demonstrative adjective atau kata sifat penunjuk, yaitu kata sifat yang digunakan untuk menunjukkan pada posisi atau petunjuk suatu benda atau menjelaskan yang manakah orang, barang, atau binatang yang dimaksud. Demonstrative adjective terbagi atas dua. Yang pertama, demonstrative adjective atau kata sifat penunjuk yang tentu, digunakan untuk menunjukkan kata benda dengan jelas yang dimaksud, seperti the, this,
this, that, those, such, to, the other, dan the same, in the same. Contoh kalimat, the house has a beautiful view, yang artinya rumah itu memiliki pemandangan yang indah. Yang kedua, this diamond rings are her collection, yang artinya cincin-cincin ini, berlian ini adalah koleksinya. I don't wear the same dress as my sister, yang artinya saya tak ingin gaul yang sama dengan saudara perempuanku. Dua, identif, demonstratif, adjektif atau kata sifat petunjuk yang tak tentu digunakan untuk menunjukkan kata benda yang belum jelas atau bendanya belum tentu, seperti on, one, any, retain, some, other than, any other. Contoh kalimat, there is an apple. Ini adalah sebuah apel. One day she will be a good teacher. Suatu hari nanti dia akan menjadi seorang guru yang baik. 3. Interrogative, adjektif atau kata sifat penanya. Interrogative adjektif adalah kata sifat yang berfungsi sebagai kata tanya. Kata ini harus diikuti oleh kata benda atau nouns yang ditanyakan. Yang termasuk dalam kata ini adalah what, which, was, dan lain-lain. Contoh kalimatnya yaitu what book is this? Buku apa ini? Which needs to me? Kabar mana yang kamu maksud? What car is that? Mobil ini siapa itu? Keempat, possessive adjektif atau kata sifat kepunyaan. Possessive adjektif adalah kata sifat yang digunakan untuk menyatakan kepunyaan atau kepemilikan terhadap suatu benda, baik yang bernyawa ataupun yang tidak bernyawa. Yang termasuk kata sifat kepunyaan adalah my, milikku, your, milikmu, our, milik kita, their, milik mereka, his, miliknya laki-laki, her, miliknya perempuan, its, miliknya binatang atau benda mati. Yang kelima, distributif adjektif atau kata sifat distributif. Distributif adjektif adalah kata sifat yang digunakan untuk menunjukkan bahwa kata benda yang dimaksud itu bermacam-macam atau sendiri-sendiri, atau kata sifat yang menunjukkan bahwa kata benda yang digunakan satu demi satu atau dalam bagian-bagian terpisah. Kata sifat yang termasuk dalam distributif adjektif adalah every, each, either, and neither. Contoh kalimatnya yaitu every time I look out the window, he's always there. Setiap kali aku melihat keluar jendela, dia selalu ada di sana. Thank you. Sudah. Ya, jadi baik. Terima kasih waktu dan kesempatan. Inilah kami hasil dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, pertanyaan kami beri hanya satu pertanyaan. Oke, terima kasih. Thanks for inviting to me. Di sini saya ingin bertanya tentang bentuk-bentuk dari kata sifat atau adjektif. Di situ ada prepared adjektif, participial adjektif dengan kapan adjektif. Di sini saya ingin bertanya
jelaskan secara menyeluruh tentang prepare adjektif, karena kalian di situ hanya menjelaskan tentang dia punya contoh saja, hanya contohnya American flag atau Indonesian people. Jadi saya ingin kalian menjelaskan tentang dia punya pengertiannya di situ supaya kalian bisa mengerti. Dan tentang kapian adjektif atau kata sifat gabungan. Di situ kalian menjelaskan tentang kata sifat yang menggabungkan dengan garis penghubung. Tapi di salah satu contoh yang kalian jelaskan tentang a golden ring atau cincin dari emas dan a wooden chair atau kursi yang terbuat dari kayu. Di situ saya lihat tidak ada garis penghubung. Coba jelaskan di situ. Kenapa tidak ada garis penghubung? Terima kasih banyak. Ya, jadi baik. Hah? Ya, jadi baik. Di sini kami akan menjawabkan pertanyaan dari saudara Satri. Saudari? Saudara. Mungkin kesempatan saya berikan kepada saudara. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Santri. Yang pertanyaan pengertian dari proper adjektif. Proper adjektif adalah kata sifat yang berasal dari kata benda, khususnya proper noun, dan digunakan untuk menggambarkan suatu hal dengan karakteristik khas yang berasal dari nama, tempat, orang, atau suatu yang spesifik. Proper adjektif biasanya diawali dengan huruf F kapital. Terima kasih. Bagaimana dari saudari Satri? Prepare adjektif. Bagaimana dari saudara Satri? Pas? Nah, jadi baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Apa itu participle adjektif? Adalah kata sifat yang berasal dari bentuk participle dari kata kerja, yaitu present participle dan past participle, atau bentuk ketiga dari kata kerja. Jenis participle adjektif: 1. Present participle adjective ing, menggambarkan sesuatu yang menyebabkan perasaan atau keadaan. Contohnya interesting atau menarik, boring membosankan, exciting menyenangkan. Contoh dalam kalimat, this movie is interesting atau film ini menarik. 2. Past participle adjective at, menggambarkan perasaan atau keadaan yang dialami seseorang. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Compound adjektif adalah kata sifat yang berbentuk dari gabungan dua atau lebih kata yang berfungsi sebagai satu kesatuan untuk menjelaskan kata benda. Biasanya compound adjektif dituliskan dengan tanda hubungan hyphen jika berada sebelum kata benda yang diterangkannya. Contoh, well known, author, penulis yang terkenal, high quality project, produk kualitas tinggi. Namun jika compound adjektif muncul setelah kata benda, biasanya tidak menggunakan tanda hubung. Yang pertama, this author is well known. Compound adjektif membantu membuat deskriptif lebih jelas dan spesifik. Sekian dan terima kasih. Ya, jadi baik dari saudara Santi. Bagaimana dengan jawaban-jawaban kami ini? Apakah masih ada yang kurang? Dari kelompok kami, kelompok 2 saja jadi baik. Terima kasih banyak. Dari sini kami mengundurkan diri. Sekian dan terima kasih banyak.